Bang, satu lagi Bang. Kalau pada saat sudah mengerucut, kemudian ada tadi Abang sampaikan bahwa ada praduga tak bersalah. Bila mana nih Bang, tidak menutup kemungkinan. Misalkan kalau kita ambil pahitnya yang terjadi, klien Bapak itu sebagai tersangka, misalkan seperti itu. Apakah Abang sudah ada amunisinya untuk penangkal? Ya, jadi gini. Saya juga sudah sampaikan pada saat saya diwawancara di Tribun Corner kemarin. Kita berkeyakinan bahwa Danu bukan merupakan pelaku. Tetapi apabila penetapan kepolisian itu mengarah ke klien kita, pastinya akan kita bela. Karena di samping ini kan perkara ini kan sudah jelas pelaku secara profesional. Artinya perannya Danu juga mesti kita telusuri. Perannya Danu ini ketika ditetapkan sebagai tersangka itu perannya apa? Dan masih panjang Bang Freddy. Artinya prinsip sebagai kuasa hukum ini konsekuensi kami, dan kami tetap akan mendampingi Danu, dan saya yakin juga seluruh masyarakat juga meyakini bahwa Danu ini tidak melakukan. Kalaupun misalnya penetapan menyatakan Danu, pasti kita yakini peran Danu itu ada sesuatu di mana yang menyuruhnya siapa, yang otak dari pelaku ini siapa gitu loh. Jadi saya berharap kepolisian benar-benar menyelesaikan kasus sampai tuntas, agar almarhum bisa benar-benar tenang di sana dan husnul khotimah. Siap. Terima kasih banyak. Siap Bang Freddy. Selamat tahun baru Bang Freddy. Selamat tahun baru. Terima kasih. Danu adalah sebuah kunci pembuka kasus ini. Danu di sini yang memang memiliki banyak tahu tentang membuka kasus ini. Oke teman-teman, selamat siang dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali, terima kasih yang sudah selalu mengikuti pemberitaan kasus Subang. Betul. Pada hari ini, Alhamdulillah saya kedatangan tamu, YouTuber juga ke studio Subang Hijau teman-teman. Dan selalu mengikuti dan membahas kasus Subang. Oke baik teman-teman, tidak lama-lama kita akan membahas kasus Subang dari sisi manapun. Terima kasih. Silahkan, ini Kang Heri. Gimana kabarnya Kang Heri? Alhamdulillah, baik. Oke, silakan Kang Heri, apa yang mau kita bicarakan? Sebetulnya saya sengaja kesini ya. Yang pertama, karena saya rasa banyak sekali yang ingin digali, terutama dari Bang Jack nih. Waduh. Karena Bang Jack itu dari awal sampai dengan sekarang itu tidak pernah absen untuk terus mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Nah, saya mendengar ya di berbagai macam media bahwa dalam hal ini salah satu saksi ya yang seolah mengatakan bahwa Danu di sini yang memang memiliki banyak tahu tentang membuka kasus ini. Nah, mungkin lebih jelasnya dalam hal ini karena ini juga ada di dalam salah satu konten Bang Jack loh. Ada. Ya. Sebenarnya begini Kang Heri. Di dalam kasus Subang ini yang kita simak dulu ada sebuah yang namanya kubu-kubuan ya. Ada kubu Danu, ada kubu Pak Yosef Hidayah. Dan di sini saling serang. Menurut Pak Yosef Hidayah ke Danu dulu, Danu adalah sebuah kunci pembuka kasus ini. Seperti itu. Menurut kubu Pak Yosef. Bahkan Pak Yosef sampai marah-marah juga dan menekan Danu untuk membuka kasus ini. Silakan Danu kuncinya, kan seperti itu ya. Nah, lalu dari pihak Danu memang tidak mengkanter masalah itu waktu ada masalah kubu-kubuan. Karena apa? Ya mungkin juga waktu itu Danu tidak terlalu ekstrim ya dalam kasus ini, dalam memberitakan kasus ini. Tapi para YouTuber lah yang membahas masalah ini Kang Heri. Nah, kubu Pak Yosef dulu mengatakan, ayolah si Danu dijadikan tersangka. Bahkan pengacaranya pun waktu itu kuasa hukum Pak Yosef, Pak Roman Hidayat mengatakan seperti itu. Lalu pernah dikonter sama Bang Taupan masalah pengerusakan TKP. Seperti itu ya. Yang masuk TKP duluan itu sudah merusak dan sudah menerobos polis lain. Seperti itu Kang Heri. Kita cerita dulu ya, sedikit ya. Silakan Danu ini yang jadikan tersangka karena sudah merusak polis lain dan mengacak-ngacak TKP. Dalam hal ini, Bang Taupan mengkonter waktu itu. Yang harus dijadikan tersangka adalah orang yang pertama masuk siapa. Ya kan? Yang pertama mengetahui kejadian ini siapa di tanggal 18. Sedangkan Danu di tanggal 19. Masuk dengan seorang banpo ceritanya seperti itu ya. Nah, Kang Heri mungkin tahu kenapa Danu
dari kubu Pak Yosep harus dijadikan tersangka. Kenapa masalahnya? Jadi sesuai dengan apa yang saya simak nih, itu kan sebetulnya apa yang hal itu disampaikan oleh Pak Rohman loh. Iya, iya. Salah satu, ya bukan bisa dikatakan PH-nya Pak Yosep ya, mengatakan hal itu untuk menetapkan Danu istilahnya sebagai tersangka karena memang terkait pengerusakan TKP itu tadi. Kalau menurut yang ditanyakan ke saya, menurut Bang Jack apa nih? Begini, yang ditanyakan itu masalah kenapa Danu harus dijadikan tersangka menurut Pak Yosep Hidayat. Iya. Mungkin itu bisa dijelaskan nggak? Saya sebetulnya tidak bisa menjelaskan itu kalau untuk terkait Danu ditetapkan menjadi tersangka, ya kan? Cuman sesuai dengan apa yang saya simak dari apa yang disampaikan oleh Pak Rohman, menetapkan tersangkanya itu karena memang dia sudah memasuki TKP itu. Yang seingat saya, kalau misalkan ada yang menyuruh, ya silahkan siapa yang menyuruhnya, kan kata Pak Rohman seperti itu, begitu ya. Tetapi kan dalam hal ini, menurut cara pandang saya, kalau seorang Danu ditetapkan menjadi tersangka terkait pengerusakan TKP lah ya, karena memang sudah masuk TKP di sini. Ini menurut saya pihak kepolisian tidak menetapkan hal itu, ya kan? Walaupun memang itu sudah ada, bisa dikatakan dari PH-nya Pak Yosep menyampaikan seperti hal itu ya. Akan tetapi mungkin mens rea-nya ini tidak memenuhi unsur kepada seorang Danu. Mens rea itu terkait niat jahatnya itu loh. Niat jahat. Nah, Danu kan disuruh gitu loh. Disuruh oleh Banpol. Oleh Banpol. Itu tadi. Iya, itu iya. Bang Jack. Nah, tetapi dalam hal ini sebetulnya bukan itu yang ingin saya bahas, Bang Jack. Ya, silakan. Tetapi yang saya ingin bahas pada kesempatan kali ini nih, jauh-jauh saya dari Jalan Cagak ke Subang. Sebetulnya bukan inti dari permasalahan itu yang paling penting. Paling penting adalah terkait apa yang disampaikan oleh Pak Yosep itu tadi. Kita sebut saja kan. Bahwa seolah Danu ini menjadi pembuka. Nah, itu dalam kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini. Nah, sebelum saya memberikan cara pandang, menurut cara pandang saya, menurut Bang Jack sendiri seperti apa nih? Sementara Bang Jack sendiri kan yang sering berkomunikasi dengan beliau, seperti apa? Iya, komunikasi sih nggak sering juga ya. Tapi kalau mendengar dari pernyataan Danu harus dijadikan tersangka, seperti itu ya. Dan itu Danu pembuka kunci tentang kasus ini. Kalau kita analisa atau kita lihat perkataan itu, berarti Pak Yosep Hidayat tahu dong. Ya kan? Iya. Coba teman-teman nanti simak ya. Coba Kang Heri tadi. Danu harus. Ya, ini pernah juga kan disampaikan ke Bang Jack, mungkin makanya Bang Jack juga membuat konten seperti itu. Betul. Intinya lebih mengarah kepada Danu. Nah, karena Danu itu adalah tahu segalanya, pembuka kunci kasus ini. Dianggap bisa membuka kasus ini. Nah, seperti itu. Dan itu sudah ada di media ya, ingat. Waktu itu kita mendengar di Koin 1077. Betul. Pernyataan dari saudara Pak Yosep seperti itu, bahwa Danu adalah pembuka kunci. Nanti teman-teman bisa analisa. Kalau pernyataan seperti itu, berarti Pak Yosep Hidayat tahu. Terus kan? Begini Bang Jack nih. Sebetulnya saya juga berbicara ke belakang sedikit ya. Bahwa dulu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Jack, bahwa dulu terjadi kubu-kubuan. Betul. Bahwa pada saat itu Pak Yosep didampingi PH-nya Pak Rohman dan Pak Fajar ya. Terus Yoris dan Danu saat itu didampingi oleh ATS Lovo. Dalam hal ini Bang Topan dan rekan. Nah, ini wajar kalau seandainya netizen menganggap ini kubu-kubuan. Selain itu juga kan Kang Yoris ini adalah anaknya Pak Yosep.